Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi bab 5, yaitu mengenai Intercompany Profit Transaction Inventories. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Pak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk berpresentasi. Nah, di bawah ini merupakan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Jasmine Najwa dengan NPM akhir 274, lalu Narinda Hanif dengan NPM akhir 116, lalu Rizky Amalia dengan NPM akhir 161, lalu Ratna Dewi Sasmita dengan NPM akhir 165, lalu Muhammad Rijal dengan NPM akhir 115. Intercompany inventory transaction, yang pertama ada pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan hanya diakui jika terjadi penjualan kepada pihak luar, dan penjualan antar perusahaan tidak menciptakan laba bagi entitas konsolidasi. Kemudian dalam laporan keuangan konsolidasi, penjualan dan harga pokok penjualan antar perusahaan harus dieliminasi. Kemudian yang kedua, ada eliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan. Ada sistem periodik, yaitu mengeliminasi dengan mendebit penjualan dan mengkredit pembelian. Ada sistem perpetual, yaitu eliminasi dengan mendebit penjualan dan mengkredit HPP, dan eliminasi ini tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Kemudian yang ketiga, ada eliminasi laba antar perusahaan dalam persediaan akhir, itu laba atas penjualan barang antar perusahaan yang belum dijual ke pihak luar dianggap belum terrealisasi, dan persediaan di akhir juga dia sesuaikan agar mencerminkan biaya entitas konsolidasi, dan eliminasi dilakukan. Kemudian yang keempat, pengakuan laba yang ditangguhkan di persediaan awal. Laba yang ditangguhkan akan direalisasikan saat barang dijual ke pihak luar, dan dibutuhkan jual untuk mengakui laba yang ditangguhkan dengan mengurangi HPP konsolidasi. Yang kelima, dampak pada laporan keuangan konsolidasi itu menghapus transaksi antar perusahaan, memastikan laporan keuangan mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal secara akurat. Dan perubahan dalam persediaan awal dan akhir akan mempengaruhi laba kotor konsolidasi, dan diperlukan penyesuaian tambahan jika terdapat kepemilikan non pengendali atau jika metode ekuitas digunakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai downstream sales atau penjualan dari induk ke anak perusahaan. Jadi downstream sales itu terjadi ketika perusahaan induk atau parent itu menjual barang kepada anak perusahaan atau subsidiary. Jadi harga jual itu biasanya sudah termasuk dengan margin keuntungan, sehingga anak perusahaan itu membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehan induk. Nah, implikasi dalam konsolidasi pada downstream sales ini yang pertama, eliminasi laba antar perusahaan. Jadi jika anak perusahaan itu belum menjual barang tersebut ke pihak eksternal, maka keuntungan yang belum terrealisasi atau unrealized profit itu harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Kemudian yang kedua ada non-controlling interest, kepentingan non-pengendali. Karena laba itu tadi belum terrealisasi sepenuhnya, jadi non-controlling interest ini tidak terpengaruh. Hal ini karena keuntungan dari downstream sales itu masih ada di laporan keuangan induk. Jadi bukan di laporan keuangan di anak perusahaannya. Dan ada upstream sales di mana ini adalah penjualan dari anak ke induk perusahaan. Jadi upstream sales itu terjadi ketika anak perusahaan menjual barang kepada induk perusahaan. Dalam hal ini keuntungan dari transaksi ini pertama kali itu tercatat di laporan keuangan anak perusahaan. Jadi kalau tadi downstream itu pencatatan keuangan pertama kali di induk, kalau ini pencatatan pertama kali transaksi itu di anak perusahaan. Kemudian ada apa saja implikasi dalam konsolidasi. Yang pertama ada eliminasi laba antar perusahaan. Jadi sama seperti downstream sales, jika barang eh, belum dijual ke pihak eksternal, maka keuntungan yang belum terrealisasi itu harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Nah,
Kemudian yang kedua ada non-controlling interest atau kepentingan non-pengendalinya juga. Jika ada pemegang saham minoritas dalam anak perusahaan, maka eliminasi laba itu juga berdampak pada bagian mereka karena laba awalnya kan dicatat pada dalam laporan keuangan anak perusahaan gitu. Jadi downstream sale itu tidak berdampak pada non-control interest, sementara pada upstream sales itu bisa berdampak jika anak perusahaan itu tidak 100% dimiliki oleh induk. Selanjutnya ada unrealized profit from downstream sales. Jadi unrealized profit from downstream sales itu mengacu pada keuntungan yang dihasilkan dari penjualan barang oleh perusahaan induk kepada anak perusahaan. Tetapi keuntungan tersebut belum terrealisasi dalam laporan keuangan konsolidasi karena barang tersebut belum dijual ke pihak eksternal. Nah, ketika perusahaan induk menjual barang ke anak perusahaan subsidiary, transaksi ini tuh meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor di laporan keuangan perusahaan induk. Namun, bagi kelompok usaha secara keseluruhan konsolidasi, keuntungan ini tuh belum benar-benar terrealisasi sampai anak perusahaan itu menjual barang tersebut ke pihak eksternal. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan konsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasi, keuntungan yang masih ada dalam persediaan anak perusahaan harus dieliminasi. Selanjutnya ada proses eliminasi. Jadi proses eliminasi yang pertama itu menunda pengakuan laba antar perusahaan jika barang masih ada dalam persediaan anak perusahaan pada akhir periode. Maka bagian laba yang belum terrealisasi harus dihapus dengan mengurangi laba dari investasi perusahaan induk dan menyesuaikan nilai persediaan dalam laporan konsolidasi. Lalu yang kedua, penyesuaian harga pokok penjualan. Keuntungan yang belum terrealisasi juga harus dikoreksi dengan menyesuaikan harga pokok penjualan di laporan keuangan konsolidasi agar mencerminkan biaya aktual bagi kelompok usaha. Lalu selanjutnya yang ketiga itu pengakuan laba di periode berikutnya. Ketika anak perusahaan menjual barang tersebut di pihak luar, laba yang sebelumnya ditunda akan direalisasikan dan dicatat sebagai pendapatan pada periode tersebut. Nah, dalam metode ekuitas, penyusunan itu dilakukan dengan mengurangi akun investment in subsidiary di laporan keuangan induk dan menyesuaikan pendapatan dari investasi. Nah, seperti contoh, perusahaan induk itu PEM Corporation menjual barang kepada anak perusahaan Suns Corporation dengan harga 20.000 yang memiliki harga pokok 15.000. Lalu pada akhir periode 40% dari barang tersebut masih ada dalam persediaan Sun, yang berarti ada laba belum terrealisasi sebesar 2.500 yang dari 20.000 dikali 40% dikurangi 15.000 dikali 40%. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasi harus dilakukan eliminasi laba. Ini mendebitkan harga pokok penjualan dan mengkreditkan persediaan sebesar 2.500. Nah, pendekatan ini itu memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan laba yang dihasilkan dari transaksi dengan pihak eksternal, bukan dari transaksi antar entitas dalam grup. Sekarang kita beralih ke unrealized profits from upstream sales. Jadi di sini itu unrealized profit from upstream sales itu bisa terjadi ketika anak perusahaan atau subsidiary menjual perusahaan ke induk perusahaan atau parent dengan laba, tetapi persediaan tersebut belum dijual ke pihak eksternal. Jadi laba ini tuh akan dianggap belum terrealisasi dan harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini tuh juga punya konsep dasarnya. Definisinya itu sama dengan kenapa bisa terjadi. Jadi definisinya itu upstream sales mengacu pada penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Sedangkan implikasinya itu laba dari transaksi ini diakui oleh anak perusahaan. Tetapi jika persediaannya itu masih dimiliki oleh induk perusahaan pada akhir periode, maka laba tersebut belum terrealisasi dan harus dieliminasi.
Di slide sebelumnya yang membahas tentang implikasi dari laba transaksi ini diakui oleh anak perusahaan, tetapi jika persediaan masih dimiliki oleh induk perusahaan pada akhir periode, maka laba tersebut belum terrealisasi dan harus dieliminasi. Nah, di sini tuh saya akan memaparkan tentang prosedur eliminasi. Jadi eliminasi sendiri itu adalah laba kotor atau gross profit dari transaksi upstream sales yang dihitung dan dieliminasi untuk menghindari overstatement laba konsolidasi. Contohnya itu gini, jadi ada anak perusahaan menjual barang ke induk senilai misalnya 1.000, patokannya 1.000. Harga per pokoknya sendiri itu untuk Rp600. Jadi jika induk itu masih menyimpan 40% barang di akhir periode, maka unrealized profit-nya itu 400.000 laba kotor dikali dengan 40%. Maka hasilnya itu 160. Nah, terus di sebelahnya ada alokasi kepentingan non-controlling interest atau NCI. Di bahasa Indonesia ini itu non pengendali ya. Jadi ini tuh terjadi karena laba berasal dari anak perusahaan, sehingga unrealized profit dialokasikan bisa ke antara induk perusahaan. Jadi kalau di induk perusahaan itu berdasarkan presentasi kepemilikan, misalnya 80%. Terus sisanya akan dialokasikan ke kepentingan non pengendali. Jadi 100% dikurangi dengan 80% tadi yang ada di induk, maka anak perusahaan itu akan mendapat 20%. Jadi jika unrealized profit-nya 160, NCI akan dikurangi dengan 32, dan 32 itu dari 20% dikali 160. Terus pengaruh pada laporan konsolidasi ini ada di laba bersih anak perusahaan. Laba bersih anak perusahaan ini nanti akan dikurangi sebesar unrealized profit. Terus juga berdampak pada persediaan konsolidasi. Jadi persediaan konsolidasi ini nanti akan dikurangi dengan jumlah unrealized profit. Lalu ada juga di NCI shares atau non-controlling shares. Jadi itu tuh akan disesuaikan berdasarkan proporsi dari kepemilikannya. Nah, di sini saya akan kasih gambaran dulu dari sebuah kasus ya. Jadi, misalnya ada diasumsikan induk perusahaan itu memiliki 90% saham anak. Nah, anak ini menjual barang ke induk perusahaan dengan laba Rp500 pada akhir tahun. 30% barang ini masih ada di gudang induk. Perhitungannya itu bisa jadi unrealized profit atau 500 yang tadi, Rp500 itu dikali dengan 30%. Jadi hasilnya Rp150. Nah, alokasinya itu jadinya 150 itu dikali sama 90% untuk induk ya. Nah, ini tuh bakalan jadi 135 itu mengurangi laba induk. Sedangkan di non-controlling itu bakalan sisanya 10% karena yaitu tadi 100 dikurangi 90%. Jadi kan sisanya 10%. Nah, 10% itu dikali sama 150. Jadinya 15 dan itu tuh bakalan ngurangin bagian NCI. Nah, jurnal eliminasinya itu gini. Jadi laba penjualan dari anak senilai 500 itu laba penjualan kepada HPP. HPP dari perusahaan induk itu senilai 350 tadi. Dan kepada persediaan induk itu senilai Rp150. Nah, kalau disesuaikan dengan alokasi ke NCI jika diperlukan yang ada di slide ini, maka dampak pada periode berikutnya itu jika ada persediaan terjual ke pihak eksternal di periode berikutnya, maka unrealized profit periode sebelumnya dianggap telah terrealisasi dan laba periode berjalan akan mencerminkan realisasi tersebut.
Terus di relevansi standar akuntansi yang dipakai itu ada di SFAS nomor 160 yang menetapkan bahwa unrealized profit itu harus dieliminasi berdasarkan laba kotornya. Terus ada juga di ARB nomor 51, itu isinya menekankan bahwa seluruh unrealized profit itu harus dieliminasi terlepas dari arah transaksi. Jadi prosedur ini tuh memastikan laporan konsolidasi ini merefleksikan kinerja ekonomi entitas konsolidasi secara akurat. Jadi tanpa distorsi atau dari transaksi internal lainnya. Kemudian contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan hilir. Sun Corporation adalah anak perusahaan milik PAM Corporation yang 90% sahamnya dimiliki oleh perusahaan tersebut, yang diakuisisi dengan harga tunai sebesar $94.500 pada tanggal 1 Juli 2016. Ketika aset bersih Sun terdiri dari modal saham sebesar $100.000 dan laba ditahan sebesar $5.000. Biaya kepemilikan PAM sebesar 90% di Sun, sama dengan nilai buku dan nilai wajar dari kepemilikan yang diakuisisi, dan karenanya tidak diperlukan alokasi untuk aset yang dapat diidentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi. PAM menjual barang inventaris ke Sun secara teratur, dan data transaksi antar perusahaan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut. Penjualan ke Sun pada tahun 2019 yaitu sebesar $20.000. Kemudian keuntungan yang belum direalisasi dalam persediaan Sun pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar $2.000. Lalu keuntungan yang belum direalisasi dalam persediaan Sun pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar $2.500. Kemudian hutang usaha Sun kepada PAM pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar $10.000. Lalu metode ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2018, akun investasi PAM di Sun memiliki saldo sebesar 128.500. Saldo ini terdiri dari ekuitas PAM sebesar 90% dalam aset bersih Sun sebesar $145.000. Pada tanggal tersebut dikurangi laba yang belum direalisasi sebesar $2.000 dalam inventaris Sun pada tanggal 31 Desember 2018. Selama tahun 2019, PAM membuat entry berikut pada pembukuannya untuk investasinya di Sun berdasarkan metode ekuitas. Jadi di sini jurnalnya kas di debit sebesar 9.000, kemudian investment in Sun di kredit sebesar 9.000. Lalu investment in Sun sebesar di debit sebesar 26.500 dan income from Sun di kredit sebesar 26.500. Kemudian contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan hulu. Sun Corporation adalah anak perusahaan yang 80% sahamnya dimiliki oleh Pop Corporation, diakuisisi dengan harga $480.000 pada 2 Januari 2016. Ketika ekuitas pemegang saham Sun terdiri dari $500.000 saham modal dan $100.000 laba ditahan. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar aset bersih Sun diakuisisi, sehingga tidak ada perbedaan nilai wajar atau nilai buku yang dihasilkan dari akuisisi tersebut. Sun Corporation menjual barang inventaris ke Pop Corporation secara berkala. Data transaksi antar perusahaan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut, yaitu penjualan melonjak pada tahun 2017 sebesar $300.000. Kemudian laba yang belum terrealisasi dalam persediaan Pop 31 Desember 2016 sebesar $40.000. Kemudian laba yang belum terrealisasi dalam persediaan POP 31 Desember 2017 adalah $30.000. Lalu piutang dan hutang antar perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar $50.000. Lalu metode ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2016, akun investasi POP di Sun memiliki saldo sebesar $568.000 yang terdiri dari ekuitas dasar sebesar $600.000 dalam aset bersih Sun, dikurangi 80% dari laba yang belum direalisasi sebesar $40.000 dalam inventaris POP pada tanggal 31 Desember 2016 dari penjualan hulu. Selama tahun 2017,
POP membuat entry berikut untuk mencatat investasinya di sheet berdasarkan metode ekuitas. Jadi jurnalnya kasih debit sebesar 40.000, kemudian investment in Son di kredit sebesar 40.000. Lalu investment in Son di debit sebesar 88.000, kemudian income from Son di kredit sebesar 88.000. Lalu kepentingan non-pengendali. Dalam menghitung bagian kepentingan non-pengendali untuk tahun 2017, perlu untuk menyesuaikan laba bersih yang dilaporkan Son dengan laba yang belum direalisasi sebelum dikalikan dengan persentase kepentingan non-pengendali. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Laba bersih Son yang dilaporkan sebesar 100.000 ditambah keuntungan persediaan dari tahun 2016 direalisasikan pada tahun 2017 sebesar 40.000, kemudian dikurangi dengan keuntungan persediaan yang belum direalisasi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 30.000. Jadi hasil pendapatan yang direalisasikan Son pada tahun 2017 sebesar 110.000. Kemudian dikalikan dengan persentase bunga non pengendali dikali 20%. Jadi bagian kepentingan non pengendali hasilnya yaitu $22.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.